Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran daring kali ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2020. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, berlimpahan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini nanti anak-anak akan belajar tentang wujud benda dan sifat-sifatnya. Simak video baik-baik ya. Dan sebelum belajar, silahkan anak-anak siapkan buku tema kalian supaya bisa menyimak dan mempelajarinya bersama dengan video yang Bunda berikan. Tetap semangat! Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Jangan lupa awali pelajaran kalian hari ini dengan membaca doa sebelum belajar, supaya Allah memberikan kemudahan dan kelancaran serta pemahaman kepada anak-anak semuanya. Pada hari ini, anak-anak akan belajar tentang wujud benda dan sifatnya. Seperti di pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mengenal tentang benda-benda di sekitar kita berdasarkan ukuran, warna, bentuk, wujud, dan sekarang kita akan membahas tentang wujud benda dan sifatnya. Pengertian wujud benda. Wujud adalah isi dari suatu benda atau zat. Jika kita memegang atau menyentuh suatu benda, maka kita akan merasakan bentuk dan wujudnya. Jenis-jenis wujud benda. Ada berapa? Adakah anak-anak yang ingat? Iya betul, wujud benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Kita uraikan satu persatu mulai dari benda padat. Apa yang disebut dengan benda padat? Benda padat adalah benda yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Ternyata berdasarkan kekerasan dan kelenturannya, benda padat dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat yang keras dan berat, benda padat yang keras dan ringan, benda padat yang lunak. Kemudian benda padat yang keras dan berat itu contohnya apa ya? Contohnya ada besi, batu bata, batu. Itu adalah benda padat yang keras dan berat jika kita membawanya. Kemudian benda padat yang keras tapi ringan contohnya adalah kapas, kain, dan kertas. Kemudian benda padat yang lunak antara lain contohnya apa? Kasur, busa, dan karet. Kemudian, ciri-ciri benda dikatakan padat apabila dapat disentuh, bentuk dan ukurannya tetap, kemudian beratnya juga tetap. Mau kita bawa kemana-mana, ukurannya tetap sama dan beratnya juga sama. Kemudian contoh benda padat, adakah anak-anak yang bisa menyebutkannya? Ya, gambar berikut adalah contoh-contoh benda padat. Ada lemari, kursi, pensil, meja, dan rak sepatu. Contoh berikut merupakan contoh benda padat. Ingat ya, dan sebenarnya masih banyak sekali benda-benda padat di sekitar kita. Nanti anak-anak bisa menjawabnya nanti di soal yang Bunda berikan ya. Dan yang selanjutnya, benda padat sudah selesai, kita masuk di benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair? Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk tidak tetap, menyesuaikan bentuk sesuai dengan tempat yang ditempatinya, dan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu yang dinamakan dengan benda. Kemudian ciri-ciri benda cair bagaimana? Tidak dapat disentuh, bentuknya berubah-ubah, isinya tetap, dan permukaannya datar. Kemudian contoh benda cair. Nah, ada air minum yang ada di gelas, maka bentuknya menyesuaikan gelas tersebut. Ada air minum yang dimasukkan ke dalam botol minum, maka bentuknya juga menyesuaikan botol minum.
ada minyak, ada air yang dimasukkan di dalam ember. Maka dari itu, benda cair mempunyai ciri bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat yang ia tempati. Yang selanjutnya adalah benda gas. Benda gas adalah suatu benda yang mempunyai volume atau isi dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat. Ciri-ciri benda gas antara lain tidak dapat disentuh, dapat dirasakan, bentuk dan isinya berubah-ubah. Jelas ya? Silakan diingat ciri-ciri benda gas. Kemudian, contoh benda gas apa saja ya? Ya, gas yang terdapat di dalam tabung gas. Pernahkah anak-anak melihat seperti ini? Ya, temukan di dapur rumah kalian ada bentuk gas yang berwarna hijau seperti ini, ada yang berwarna biru, ada juga yang berwarna pink. Kemudian asap pabrik. Ya, asap pabrik ini merupakan salah satu contoh benda gas. Kemudian asap mobil, asap motor, asap truk, dan asap alat transportasi yang mengeluarkan asap, ya itu juga disebut dengan benda gas. Yang selanjutnya adalah gas yang terdapat di dalam balon. Nah, ini adalah contoh-contoh benda yang berwujud gas. Oke, apakah anak-anak sudah paham wujud-wujud benda daripada benda padat, benda cair, dan juga benda gas? Semoga sudah. Dan seperti biasa, Bu Nanda akan memberikan latihan soal kepada anak-anak semuanya untuk menambah pengetahuan dan pemahaman sejauh mana anak-anak bisa menjawab soal-soal setelah Bu Nanda berikan materi. Ya, kerjakan tugas berikut. Seperti biasa ketika belajar, siapkan buku tema kalian. Kerjakan buku paket halaman 61, tabel 2.2 dan soal yang ada di bawahnya. Kerjakan langsung di buku paket dan jangan lupa diberi nama, lalu difoto dan dikirimkan ke WA Bu Nanda. Tetap semangat ya! Demikianlah video pembelajaran yang bisa Bu Nanda sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak bisa menambah pengetahuan dan wawasan tentang wujud benda dan sifat-sifatnya. Seperti biasa, silakan anak-anak senantiasa menjaga kesehatan diri, kesehatan badan supaya terhindar dari penyakit maupun virus-virus yang lainnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.